Semenjak masa kecil, mental dan emosionalmu memang sudah dilukai sedemikian parahnya, berawal dari tidak mendapat kasih sayang dalam rumah, menjadikanmu mencari cinta di luar rumah. Selain itu, didikan keras yang kamu dapatkan dalam lingkup keluarga, menjadikanmu sosok yang rindu akan cinta dan kasih sayang. Namun dengan alih-alih mencari cinta agar mendapat kasih sayang, batinmu justru semakin disiksa dan mendapatkan luka. Kamu yang telah mencoba memberikan segalanya pada orang lain agar diakui, justru kamu dimanipulasi olehnya. Alih-alih memberikan kebahagiaan pada orang lain agar tetap bertahan, kamu justru mendapatkan pengkhianatan dan ditinggalkan tanpa alasan. Berkali-kali dikhianati dan tidak dihargai, kamu pun masih menaruh harapan untuk tetap bersama. Itu kamu lakukan karena kamu butuh sosok yang bisa mengerti dan memahamimu. Meskipun kamu sudah tersakiti berkali-kali, kamu tetap memberikan maaf padanya. Hal itu kamu lakukan untuk memperlihatkan kesungguhan dirimu. Kamu pun tetap mengerti dan memahami orang yang menyakitimu, dan kamu melakukan itu karena ingin mendapatkan hal yang sama. Kamu ingin dihargai, ingin diakui, dan kamu benar-benar ingin mendapatkan kasih sayang. Hanya saja sampai saat ini di usia dewasamu kamu belum juga mendapatkannya. Segala pengorbanan yang kamu lakukan dengan susah payah, sampai saat ini belum juga kamu dapatkan dan merasakan kasih sayang, karena hal tersebutlah trauma yang ada dalam dirimu tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Banyaknya peristiwa di kehidupanmu, dan rasa kesepian kini muncul tanpa pemantik sekalipun. Mood bisa berubah sangat drastis, tiba-tiba ingin rasanya marah dan muak terhadap kehidupan. Dan biasanya kamu benar-benar menghindar dari keramaian, kamu lebih memilih menghabiskan waktu dengan kesendirian di dalam kamar. Bahkan untuk bertemu dengan kedua orang tuamu pun kamu terasa enggan. Jika kamu mengalami hal tersebut, itu adalah trauma batin yang muncul ke permukaan. Selama belum bisa kamu sembuhkan, trauma tersebut akan tetap muncul. Banyak faktor yang menimbulkan trauma batin kembali muncul. Biasanya dipicu dari mendengarkan lagu-lagu galau, atau menonton adegan sedih, seketika kamu merasa berada di dalam adegan video tersebut. Bagi seseorang yang terluka batinnya, semua hal menjadi kelam kelabu dan tidak ada warna-warni dalam kehidupannya. Menyembuhkan trauma batin memang butuh waktu yang tidak sebentar. Selain memaafkan diri sendiri, kamu juga perlu memulai untuk memaafkan orang-orang yang mungkin menyakitimu, karena selama kamu menyimpan dendam dalam hatimu, hal tersebut juga akan muncul kembali. Bahkan ketika kamu tidak menahan diri, trauma tersebut juga akan muncul sebagai kemarahan yang tidak bisa dibendung. Maka tidak heran jika Leo adalah sosok zodiak yang dikenal ketika marah begitu meluap-luap, bahkan orang di sekitar pun akan merasa ketakutan ketika Leo sedang marah. Jika kamu sudah mampu menyembuhkan trauma batinmu, kemudian kamu menentukan tujuan dan menitik fokuskan pada tujuanmu, maka kamu akan lebih mudah mencapai tujuan tersebut. Lalu bagaimana kondisi Leo di hari ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan, dan kesehatan pada hari ini, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Disclaimer: jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena semua ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Semua tergantung kesadaran dirimu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video terbaru dari ramalan zodiak. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, admin doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan bagi yang belum mendapatkan jodoh, semoga cepat dipertemukan, amin. Berikut ulasan kondisi Leo di hari ini, simak video ini sampai selesai. 1. Perihal cinta. Kebanyakan dari Leo sedang merasakan kebimbangan, maju takut mundur pun tidak berani. Hal ini membuatmu susah untuk bergerak. Keputusanmu diliputi ketakutan-ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi. Bagi Leo yang masih berpacaran, ingin mencoba melepasnya namun sulit, karena dalam benakmu memang sudah merasa sangat menyayanginya, dan kamu pun memiliki keyakinan jika pacarmu bisa berubah ke depannya. Jadikanlah pengalaman di masa lalu sebagai pembelajaran untuk membuat keputusanmu saat ini. Bagi Leo yang masih single,
Tampaknya seseorang yang kamu dekati kini sudah mulai memberi respon. Adanya hal ini tentunya sedikit membuatmu merasa lega, bahkan apa yang kamu minta, ia pun segera menyetujui akan permintaanmu. Namun, kamu jangan terlalu baper dulu, karena hal tersebut belum pasti. Jalanilah apa adanya dengan mengikuti ritme semesta. 2. Perihal karir. Sebagai sosok yang menyukai tantangan dan hal baru, ini menjadikanmu mudah bosan termasuk dengan pekerjaanmu saat ini. Rasa bosan dan sedikit malas kini kamu rasakan pada suatu kerjaan yang kamu miliki, kamu merasa sudah terasa biasa saja dan tidak ada tantangan di tempat kerjamu saat ini. Namun meskipun demikian, kamu perlu mengingat bagaimana di masa lalu kamu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, maka dari itu untuk menganalisa keputusanmu, jadikanlah pengalaman hidupmu di masa lalu untuk membuat keputusanmu kali ini. Bagi Leo yang memiliki usaha bisnis, apa yang terjadi padamu saat ini adalah sarana untuk mempersiapkan dirimu agar lebih yakin dengan langkah yang akan kamu ambil. Kamu memang sedang memiliki rencana yang cukup besar, hanya saja kamu masih memiliki masalah untuk merealisasikannya. Saat ini kamu memang terkendala adanya keterbatasan modal. Rencanamu yang belum bisa kamu realisasikan adalah cara semesta meyakinkan dirimu untuk menerima segala resiko dan konsekuensi di kemudian hari. Seperti yang admin katakan di video sebelumnya, bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, jangan membuang-buang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak membuatmu bertumbuh. Gunakanlah waktu luangmu untuk beranjak bangkit dari posisi kenyamanan. Jikapun kamu hanya bisa beraktivitas dengan ponselmu, cobalah untuk merubah kebiasaanmu. Manfaatkanlah kuota internetmu pada hal yang bermanfaat secara kedewasaan maupun finansial. Sebagai contoh, jika kamu sudah memiliki pekerjaan tetap, namun kamu masih ingin memiliki penghasilan keduamu, cobalah memulai memanfaatkan ponsel dan kuotamu. Kamu bisa mulai mencoba menjadi konten kreator di Facebook, Instagram maupun di media sosial yang lain. Dengan begitu maka kuota internetmu tidak terbuang sia-sia, bahkan diprediksikan akan menarik sebuah ladang rezeki untukmu. 3. Perihal keuangan. Sebagian Leo saat ini memang sudah memasuki fase kebebasan finansial, bahkan kali ini benar-benar begitu banyak peluang yang Leo dapatkan, seolah-olah uang ada di mana-mana. Namun Leo justru tidak lagi begitu berambisi untuk mendapatkan banyak uang, karena bagi Leo uang yang ada saat ini sudah lebih dari cukup. Bagi sebagian Leo yang masih menapaki fase titik terendah dalam finansial, saat ini keuanganmu mengalami kekacauan yang begitu berat, finansialmu saat ini jauh dari kata kestabilan, hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan saja Leo merasa ingin mengakhiri kehidupan ini. Namun kamu tidak perlu ketakutan, semesta tidak akan membiarkanmu terlantar begitu saja, semesta akan terus mendampingimu dalam proses ini. Sesulit apapun masalahmu saat ini, pada akhirnya akan terlewati seiring berjalannya waktu. 4. Perihal peruntungan. Keberuntungan bukanlah suatu hal yang dinanti-nanti bagi para zodiak Leo yang telah melewati fase kegelapannya, karena baginya, Leo selalu mendapatkan keberuntungan dalam segala hal. Leo mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, sehingga apapun saja bisa dijadikannya sebagai sebuah keberuntungan, maka tidak heran jika Leo yang sudah melewati sisi gelapnya dalam hidup, saat ini benar-benar mendapatkan banyak keberuntungan. Bagi Leo yang sedang berada pada fase kegelapan atau titik terendahnya, sebenarnya kamu juga mendapatkan banyak keberuntungan, hanya saja kamu tidak memahaminya secara luas, sehingga nafas yang masih dapat kamu rasakan pun tidak dianggap sebagai keberuntungan. Selain itu bagi kamu yang sedang melakukan perjalanan, kamu memang merasa jengkel dengan hal yang kamu alami, entah itu kendaraan yang mogok, sehingga kamu beranggapan jika itu sebuah kesialan, padahal pada kenyataannya semesta sedang menyelamatkanmu dari kemungkinan buruk yang tidak kamu inginkan. Jika kamu mau menyadari dan memahami, bukankah ini sebuah keberuntungan? 5. Perihal kesehatan. Untuk kesehatan saat ini, kamu terlihat baik-baik saja, bahkan energi positifmu menjadikan beban pekerjaanmu semakin ringan. Bagi Leo lainnya kini sedang merasakan sakit pada bagian perut, ini disebabkan Leo salah mengkonsumsi makanan di hari sebelumnya, di mana Leo memakan makanan yang pedas di waktu berbuka puasa.
Demikian prediksi yang admin buat hanya bersifat general atau umum, mungkin tidak resonate bagi sebagian Leo, namun resonate bagi Leo yang lainnya, karena tanggal lahir, waktu siang malam ketika lahir, bulan lahir dan tahun lahir, akan sangat mempengaruhi energi yang ada pada diri Leo, dan mohon maaf jika tidak resonate bagi sebagian Leo. Itulah kira-kira hasil prediksi ramalan atau pembacaan pada hari ini, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Semoga ini menjadi informasi bermanfaat bagi para zodiak Leo, dan jadikanlah ini sebagai doa atau afirmasi, serta jadikanlah sebagai motivasi dalam mencapai apa yang Leo inginkan. Mudah-mudahan apa yang Leo cita-citakan pun segera terwujud. Amin. Sekian, dan terima kasih.